dia sama sekali tidak perlu nasihat. Karena dia telah bangun dan telah menjadi cinta, dan cinta itu menjadi nasihat untuk dirinya sendiri. Sadar, ketika kita menasehati siapapun itu percuma. Tetapi ketika kita menaburi dia dengan kasih sayang, dengan cinta, tanpa mencampuri mencampuri privasinya, kita hanya menyayangi, mencintai, dia berlahan akan terbangun dan akan ternasehati dengan sendirinya, oleh dirinya sendiri. Manusia itu sebenarnya akan mendapat nasihat dari dalam dirinya sendiri ketika cintanya sudah memekar. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan bukan memberikan pengetahuan, bukan memberi nasihat, tapi menyayanginya, mencintainya dengan tulus, tanpa syarat, tanpa menilai baik dan buruk, maka dia akan mendapatkan cinta di dalam dirinya, akan bertemu dan akan ternasehati secara alami oleh dirinya sendiri. Dan disitulah ketika dia telah tersentuh dengan nasihat dirinya sendiri, telah ternasehati oleh dirinya sendiri, itu yang disebut kesadaran nanti tumbuh. Bangunkannya bukan dengan nasihat, bukan memberi pengetahuan, bukan melihat dia salah atau benar, bukan menilai dia baik dan buruk, tapi menyayanginya dengan tulus, merawatnya tanpa merusak privasi hidupnya. Iya. Nanti kalau cintanya sudah hidup, privasi itu pun akan menjadi hal yang sangat hilang. Iya. Tidak. Iya. Saya tidak pernah melarang siapapun untuk berbuat bagaimanapun. Mau mabok silakan, mau datang silakan, mau kabur silakan, tidak pernah mencegah. Mau marah-marah silakan, tidak pernah mencegah. Karena air hujan yang turun dari langit tidak pernah membawa nasihat untuk tumbuhan itu tumbuh, rumput-rumput tumbuh, tidak. Dia hanya menyirami, dan rumput itu tumbuh sendiri dengan sendirinya. Dan air hujan tidak pernah memberi nasihat kepada pohonan. Dia hanya menyirami dengan dirinya, dengan airnya, dengan keanggunannya, menyirami tanah, menyirami, hingga tumbuh dengan sendirinya rumput-rumput tanpa nasihat dari hujan, tanpa nasihat dari air hujan. Hujan hanya menyirami dengan kasih sayang. Kalau dia tumbuh dengan sendiri, menyebarkan tanpa menilai baik dan buruk, tanpa menyalahkan dan tanpa membenarkan siapapun. Ya sebenarnya hidup ini kan hanya simpel saja. Tanpa pelampung ya kita akan terbawa arus. Karena kehadiran Tuhan tidak bisa tanpa cinta. Tanpa cinta yang hadir hanyalah iblis semuanya. Orang kecewa, orang sakit hati karena dia tidak bisa mencintai. Dan ketika memahami kata-kata itu, ketika dia perempuan, dia tidak akan jatuh cinta kepada saya. Tidak akan jatuh cinta. Dia benar-benar menjadi cinta, bukan jatuh cinta. Tapi kalau para puisi, para pujangga, kata-katanya menjerat untuk lawan jenis jatuh cinta. Kalau kata-kata
puisi ataupun pujangga, dia menjerat agar lawan jenis itu jatuh cinta siapapun. Iya. Kalau kata-kata sufi, tidak akan orang jatuh cinta. Orang yang jadi cinta tidak mungkin jatuh cinta. Hanya orang-orang yang tidak memiliki cinta yang membutuhkan jatuh cinta, karena dia tidak punya cinta. Jadi dia butuh jatuh cinta untuk dirinya lengkap. Karena dirinya memang tidak punya cinta, tidak punya teman, yaitu cinta. Maka dia membutuhkan orang lain. Tapi ketika orang itu sudah menjadi cinta, dia sudah cukup dengan dirinya, tidak membutuhkan orang lain, siapapun, untuk melengkapi dirinya. Iya. Kan hanya orang yang tidak memiliki cinta, tidak punya cinta, yang membutuhkan jatuh cinta. Agar dia punya cinta, dia membutuhkan jatuh cinta. Kalau orang yang memiliki cinta, ya tidak. Dan jatuh cinta itu dia beranggapan itu cinta, bukan. Itu sebuah permintaan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku membawa cinta, aku membawa kasih sayang untuk menghidupkanmu, Muhammad. Bukan untuk menguasai siapapun, tapi untuk menghidupkan. Cari jarum di tumbukan jerami, ya itu cinta. Nah, cinta yang sebenarnya itu hanya jarum yang ada di tumbukan jerami. Nah, jerami-jerami itu, ribuan jerami-jerami itu cinta-cinta palsu. Cinta yang sebenarnya itu jarum yang ada di tumpukan, yang ada di antara jerami-jerami, sulit sekali nyari. Cinta itu berhubungan, bukan hubungan. Berhubungan dengan apapun. Cinta. Dia bukan hubungan, karena hubungan itu sesuatu yang mati, tertutup. Sedangkan cinta itu menyebar seperti udara. Dia berhubungan, berkaitan dengan apapun dan dengan siapapun, dan bukan hubungan. Cinta yang sejati bisa mencintai seseorang tanpa fisiknya, tanpa memerlukan fisiknya, dan tanpa bertemu fisiknya. Itu cinta sejati. Tapi cintanya seorang pengemis sangat memerlukan fisiknya. Aku bisa mencintaimu tanpa kamu ada di sampingku. Kok bisa? Bisa. Karena aku telah menemukan cinta itu sendiri. Jadi aku bisa mencintaimu tanpa fisikmu. Jadi temanya pada tahun ini adalah tema cinta. Kesadaran tidak bisa hidup tanpa cinta. Seakan diberikan rangka tubuh tapi tidak diberikan nyawanya. Bagaimana tubuh bisa hidup kalau tidak ada nyawanya? Bagaimana kesadaran bisa bangun, bisa memekar tanpa diberikan cinta? Tanpa ada cinta, bagaimana kesadaran bisa terjaga? Nah, konteks-konteks cinta inilah yang dilewatkan oleh mereka. Kesadaran tanpa cinta mati, bukan kesadaran. Hanya sebuah pengetahuan. Ya orang-orang kan orang-orang itu kan membutuhkan energi negatif, membutuhkan terapi, membutuhkan healing melalui metode-metode tertentu karena mereka tidak memiliki cinta. Ya karena ketika manusia memiliki cinta, sudah bertemu dengan cintanya, cinta itu akan menyembuhkan secara otomatis. Tapi karena orang tidak mengenal cinta, tidak menyentuh cinta yang sejati, dia membutuhkan bantuan. Cinta yang sifatnya kebinatangan. Ya semua rata-rata cintanya itu memiliki sifat kebinatangan secara
psikologi. Dia ingin menguasai, dia ingin mencicipi tubuhnya, memakan bagian-bagian tubuhnya setelah dia mendapatkan cinta dengan rayuannya. Nah itu, cinta binatang dengan cintanya yang sejati. Cinta sejati tidak membutuhkan fisik, sedangkan cinta kebinatangan membutuhkan fisik, karena itu makanan dia. Wanita cinta kebinatangannya membutuhkan alat kelamin, pria pun sama, membutuhkan fisik, vaginanya. Tapi cinta seorang sufi, cinta sejati tidak membutuhkan fisik. Karenanya dia memiliki cinta tanpa syarat apapun syaratnya. Jika cinta sudah berkaitan dengan fisik, menginginkan fisik psikologis, kehewanan itu, maka gugurlah bunga itu. Bunga mawar tidak lagi memiliki keindahannya, dia mati, jatuh, gugur ke tanah, tidak memekar, pemekarannya berhenti sampai di situ. Maka jika kita mencintai seseorang, ya biar kita harus benar-benar bisa melihatnya tanpa memetiknya. Harus benar-benar bisa melihatnya tanpa memetiknya. Kalau dipetik, kita sudah tidak bisa melihat itu lagi. Karena ketika manusia menggunakan pengetahuannya, menggunakan asumsi ilmu pengetahuannya, nah, di situ akan ada konflik pada dimensi perasaan satu sama lain. Ya, walaupun tidak terucap, tapi pasti ada perang, gelombang secara dimensi perasaan.